أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. السلام والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, suri teladan kita dalam bertutur kata dan menjalin persahabatan yang diridhoi oleh Allah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, healers yang dicintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita pernah bertemu dengan berbagai macam orang dalam perjalanan hidup. Ada yang hadir sekilas, berlalu tanpa meninggalkan kesan. Ada yang mampir hanya ketika mereka butuh sesuatu. Namun ada juga yang tetap setia bersama mengarungi suka dan duka. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan mereka yang benar-benar tulus dengan mereka yang sekedar singgah demi kepentingan tertentu atau kepentingan sendiri? Mengapa memilih dan memilah sahabat itu penting? Hidup kita terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak benar-benar. Memilih sahabat sejati bukan berarti kita bersikap eksklusif atau memutus tali silaturahmi dengan sembarangan orang. Namun memilih dan memilah berarti menempatkan diri kita dalam lingkaran pergaulan yang baik, yang mendukung tumbuh kembang kita secara moral, emosional, dan spiritual. Sahabat sejati akan menuntun kita kepada kebaikan, mengingatkan kita ketika salah, dan memenangkan saat kita gundah. Salah satu tanda-tanda dari sahabat sejati adalah pertama, kehadiran yang tulus. Sahabat sejati hadir tidak hanya saat kita lapang, tapi juga tetap ada ketika dunia kita terasa runtuh. Mereka tidak menimbang untung dan rugi, sebab keberadaan kita sudah cukup untuk mereka memulihkan. Sahabat sejati juga ditandai dengan kejujuran sikap dan ucapan. Seorang sahabat tidak akan segan menegur jika kita melakukan kesalahan demi kebaikan bersama. Kejujuran mungkin pahit pada awalnya, tetapi akan melahirkan ketulusan dan kedekatan yang lebih dalam. Apalagi kalau memang disampaikan dengan kasih sayang dan cinta. Sahabat sejati itu memiliki konsistensi dalam kepedulian. Mereka bukan tipe orang yang bertanya kabar hanya saat membutuhkan. Mereka tulus menanyakan keadaan kita, menenangkan saat kita sedih, dan ikut merayakan kebahagiaan kita. Tanpa pamrih, tanpa basa-basi. Sahabat sejati juga adalah cerminan dari nilai-nilai kebaikan. Sahabat sejati menambah kecintaan kita pada kebaikan dan membimbing kita untuk terus memperbaiki diri. Mereka menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berakhlak, dan bermanfaat. Kita harus mampu melepaskan diri dari persahabatan semu. Seringkali kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena takut kehilangan atau berharap orang tersebut akan berubah. Padahal bertahan dalam hubungan semu justru melahirkan luka lebih dalam. Beranilah untuk berkata cukup saat kita menyadari bahwa hubungan tersebut hanya mengekang dan membawa keburukan. Beri ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh bersama orang-orang yang benar-benar menghargai kehadiran kita. Tapi bukan berarti setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita menyadarinya berlaku atau berperilaku buruk, dan kita menyetop dan tidak mengendakinya.
Kadangkala kitalah yang menjadi sinar bagi mereka. Bagaimana menjadi sahabat sejati bagi orang lain? Saat kita menuntut kehadiran sahabat yang tulus, jangan lupa bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita pun menjadi sahabat sejati bagi orang lain? Karena persahabatan sejati adalah hubungan dua arah yang melibatkan kepedulian dan pengorbanan dari kedua belah pihak. Belajarlah untuk hadir saat dibutuhkan, berempati dengan tulus, dan menegur dengan santun jika sahabat kita keliru. Hadirin, pemirsa, The Healers yang saya cintai, semoga kebahagiaan senantiasa bersama kita. Setiap hubungan dalam hidup mengajarkan kita pelajaran berharga. Persahabatan yang kokoh tidak dibangun dalam semalam. Dia tumbuh melalui proses saling menerima kekurangan dan menghormati kelebihan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu kita untuk bertahan pada orang-orang yang tidak memberi manfaat positif. Pilihlah mereka yang tetap bertahan di sisi kita, baik saat tertawa maupun menangis, saat berjaya maupun jatuh. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberi kebijaksanaan dalam memilih dan memilah sahabat. Semoga persahabatan yang kita bangun menjadi jalan kebaikan dan sarana meraih ridhonya. Semoga pula kita sendiri dapat menjadi sosok sahabat sejati bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, untuk lebih berhati-hati dalam membangun relasi dan lebih tulus dalam memberikan kehadiran kita bagi mereka yang kita sebut sahabat. Hadirin sekalian, anugerah terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki seorang sahabat. Apalagi bukan hanya seorang, tapi lebih dari satu sahabat yang senantiasa hadir dikala kita sedang galau, ketika kita membutuhkan nasihat, ketika kita membutuhkan bantuan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.